Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak Surabaya yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar PJOK bersama Bapak Muhammad Alfi Zainuddin, Bapak dari Guru SDN Erlangga 3200 Kota Surabaya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, silahkan. Berdoa, selesai. Baik anak-anak, materi PJOK kita kali ini yaitu gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Anak-anak diharapkan nanti mampu mengidentifikasi berbagai bentuk gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan manfaat dari pemanasan. Yang ketiga, tentunya anak-anak nanti diharapkan bisa untuk mempraktikkan berbagai bentuk gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sederhana. Baik anak-anak, kita lihat video tentang gerak dasar berikut ini. Mari kita simak sama-sama video gerak dasar berikut ini. Baik anak-anak, itulah tadi beberapa gerakan yang ada pada video pembelajaran tentang gerak dasar. Dari beberapa gerakan tadi, ada gerakan-gerakan yang sudah kita pelajari pada pertemuan di tema 1 minggu kemarin. Gerakan apa saja kira-kira yang ada pada video tadi? Sebelum itu, jangan lupa anak-anak siapkan bukunya, catat hal-hal penting yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, kita preview satu persatu gerakan yang ada pada video tadi. Nah, di sini ada 5 gerakan. Gerakan pertama memutar lengan, gerakan kedua gerak lari, gerakan ketiga memutar pergelangan kaki, gerakan keempat gerak meloncat, gerakan kelima, gerakan mengayunkan lengan ke bawah. Nah, dari 5 gerakan ini, mana yang gerak lokomotor minggu kemarin? Bagus. Gerak lokomotor minggu kemarin ada di gerakan kedua dan keempat. Terus, kalau gitu, gerakan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 termasuk gerakan apa? Sip, pinter sekali. Gerakan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 yaitu gerak non-lokomotor. Nah, jadi apa itu anak-anak gerak non-lokomotor? Ada yang tahu? Bisa dijawab? Bagus. Gerak non-lokomotor yaitu gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Jadi dilakukan hanya di tempat saja. Kita bisa bergerak bebas, tapi kaki tetap di tempat. Itu yang disebut dengan gerak non-lokomotor.
Ya. Selain itu, selain gerakan yang ada di video tadi, kira-kira gerak apa lagi ya yang termasuk dalam gerak non-lokomotor? Mari kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Nah, di sini ada 3 gerakan selain gerakan pada video tadi. Gerak yang pertama, gerakan mengayun lengan. Gerakan yang kedua, gerakan meliukkan badan ke depan atau membungkuk. Gerakan ketiga, gerakan meliukkan badan ke samping. Selain itu, ada apa lagi kira-kira? Nah, lihat berikutnya. Gerakan memutar kepala. Berikutnya, gerakan memutar pinggul. Berikutnya lagi, gerakan menekuk kaki di belakang. Dan selanjutnya, gerakan menekuk kaki di depan. Nah, selain gambar-gambar yang ada pada layar, masih banyak lagi sebenarnya gerak non-lokomotor. Intinya, gerak non-lokomotor itu gerakannya dilakukan di tempat, tidak berpindah. Nah, ingat, dicatat baik-baik. Gerakan non-lokomotor adalah gerak tanpa berpindah tempat, hanya dilakukan di tempat saja. Nah, baik anak-anak, dari gerakan-gerakan tadi biasanya kita jumpai saat kita melakukan apa ya kira-kira? Gerakan-gerakan ini biasanya kita lakukan saat kita sedang sip, pinter. Ini dilakukan saat kita sedang melakukan pemanasan. Jadi sebelum kita berolahraga, biasanya kita harus awali dulu dengan pemanasan. Pemanasan itu contohnya seperti tadi, gerakan meliukkan kepala, geleng ke kanan, geleng ke kiri, meliukkan badan ke samping, meliukkan badan ke depan. Contoh yang lain biar kelihatan anak-anak, menekuk kaki di depan, ya, kemudian menekuk kaki di belakang. Ini contoh dari gerak non-lokomotor. Ingat anak-anak, saat melakukannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pak, bagaimana melakukannya dengan sungguh-sungguh itu? Jadi harus dengan gerakan yang tegas. Tidak boleh lemas. Bagaimana gerakan yang tegas itu? Misalkan saat menekuk tangan, tangannya ditekuk lurus, jangan ditekuk melambai. Nah, ini gerakan yang salah. Gerakan yang betul, tangannya lurus. Ya. Kemudian saat menekuk ke belakang juga gitu. Lurus, ya. Ini ditarik. Ini namanya gerakan yang betul. Meliukkan badan juga gitu. Meliukkan badannya harus ke samping. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang yang lainnya, kita akan simak sesaat lagi. Masih bersama Pak Alfi di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oh ya, anak-anak, Pak Alfi lupa dari tadi belum memberikan salam PJOK ya. Salam PJOK, ingat belajar PJOK bersama Pak Alfi, ingat salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes. Jangan lupakan itu ya. Nah, anak-anak, kita bahas lagi tentang pemanasan tadi ya. Tadi gerakan pemanasan harus dilakukan dengan tegas, tidak boleh dengan lemas ya. Berikutnya, apa itu manfaat pemanasan? Jadi, anak-anak bisa lihat di layar kacanya anak-anak sekarang. Manfaat pemanasan salah satunya yaitu membuat otot tubuh kita siap melakukan aktivitas olahraga. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mencegah otot kita sakit atau yang biasanya dikenal dengan cedera. Jadi pemanasan itu mencegah terjadinya cedera. Begitu ya anak-anak, diingat baik-baik dua manfaat pemanasan tadi.
Jadi kalau kita saat berolahraga tanpa melakukan pemanasan, khawatirnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Saat kita bergerak, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengalami kram, dan lain sebagainya. Itu karena anak-anak tidak melakukan pemanasan. Nah, anak-anak, sekarang Pak Alfi akan mengajak kalian untuk bergerak, melakukan gerak non-lokomotor. Kita bergerak sambil bernyanyi. Ya. Nyanyiannya apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Anak-anak ingat? Anak-anak hafal? Bagus. Ya. Pak Alfi peragakan dulu tanpa musik. Jadi anak-anak lihat dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Maaf, ke samping biar anak-anak bisa melihat. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Saat menyentuh lutut, lututnya ditekuk. Saat menyentuh ujung kaki, kakinya lurus. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hafal? Pinter. Kita ikuti gerakannya dengan video berikut ini. Kepala, Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. kaki, Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nadanya lebih cepat lagi. Nadanya lebih cepat lagi. kepala, Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Tambah cepat lagi. Ayo lagi, semangat terus anak-anak. Kita gerak sama-sama. Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, terus anak-anak, gerak terus ya. Ingat gerakannya. kepala, Pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Gerakannya ternyata semakin cepat ya. Semakin cepat. Sekarang terakhir gerakannya, kita perlambat gerakannya. Ya. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bagus. Anak-anak Surabaya memang hebat. Semangat terus ya. Baik anak-anak, itu tadi gerakan kita saat melakukan senam kepala, pundak, lutut, kaki dengan menirukan gerakan non-lokomotor. Nah, selanjutnya, apa yang sudah kita bahas kali ini tadi? Yang pertama, gerak non-lokomotor. Perlu diingat lagi, gerak non-lokomotor adalah gerak tanpa berpindah tempat. Macam-macam gerakannya tadi apa saja? Mulai dari menggelengkan kepala, memutar kepala, mengayunkan lengan, menekuk lengan, mengayunkan kaki, menekuk kaki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting tidak berpindah tempat. Bagus. Dicatat baik-baik. Dicatat di bukunya ya. Jangan lupa, karena nanti di akhir segmen ada pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaannya harus dijawab dan harus dilakukan. Sebelumnya, kita ikuti dulu yang satu ini. Ingat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Belajar dari rumah bersama guruku.
Kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih bersama Pak Alfi di sini untuk pembelajaran kelas 1. Ya, ternyata ada telepon yang masuk yang akan bertanya kepada kita. Halo anak-anak. Halo. 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 Halo Pak Guru. Ya. Halo. Dengan siapa dan di mana? Saya Dengan siapa? Janeta. Janeta SDN Wonokromo dari 1. SDN Wonokromo 1. Belajar dari rumah bersama guruku. Ingat salam PJOK? Apa? Sehat, sportif, Belajar dari rumah bersama guru. sehat, sportif, bugar. Setiap olahraga harus memanasan dulu. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Anak-anak Surabaya hebat-hebat. Apa manfaatnya pemanasan? Kenapa kita harus pemanasan terlebih dahulu? Nah, tadi di awal sudah Bapak terangkan, sudah Bapak jelaskan bahwa pemanasan itu membuat otot tubuh kita, kalau tangan ya otot tangan, otot badan, otot kaki, otot tubuh kita semuanya untuk siap melakukan aktivitas olahraga. Jadi fungsi pertama pemanasan itu seperti itu, ya, untuk menyiapkan tubuh kita agar siap melakukan olahraga. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan pemanasan? Untuk menghindari sakit atau yang sering kita sebut dengan cedera. Nah, mungkin anak kelas 1 yang baru masuk di SD mungkin masih baru tentang istilah ini. Tapi kalian harus selalu ingat di PJOK nanti. Cedera. Kita jangan sampai cedera. Jangan sampai sakit. Bagaimana biar tidak sakit, biar tidak cedera? Yaitu dengan melakukan pemanasan. Begitu ya jawabannya? Oke? Oke, siap? Nah, seperti yang sudah dipertanyakan tadi, yaitu tentang fungsi pemanasan, anak-anak bisa, oh ada telepon lagi. Halo? Halo. Halo, ya halo. Belajar dari rumah bersama guruku. Ya. Dengan siapa dan di mana? Dari Velos. Dari Vela, ya? Velos. Oh, Velos, ya. Ingat salam PJOK, sehat, sportif, Sehat. bugar. Ya, bagus. Pertanyaannya apa, Dek? Velos, pertanyaan? Pertanyaannya, Ya. saya mau tahu apa arti dari cedera. Oh, ya. Bagus. Apa arti dari cedera? Sip. Ya. Sudah? Itu ya. Bapak Ya. coba jawab sekarang. Cedera itu kondisi saat tubuh kita mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan atau saat kita mengalami sakit, itu namanya cedera. Di olahraga, cedera ada berbagai macam. Ada kram, itu juga termasuk cedera. Ada luka gores, itu juga termasuk cedera. Sesuatu hal yang membuat tubuh kita tidak nyaman, tubuh kita mengalami sakit, itulah yang disebut dengan cedera. Gitu ya? Jawabannya? Oke. Baik, anak-anak. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Masih ada yang telepon lagi. Halo. Halo. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo. Dengan Ya. siapa? Belajar bersama guruku. Iya, dengan siapa? Dari SD mana? Novel. Noval. Benar satu. Dari Benowo 1. Pertanyaannya? Benar satu. Ya, pertanyaannya? Salam PJOK-nya dulu, salam PJOK-nya dulu. Sehat, sportif. Itu boleh. Bagaimana bisa diulangi?
Harus dilakukan. Oh, tentang pemanasan. Ya. Apa Baik. pemanasan? Harus Ya. dilakukan. Apa pemanasan itu harus dilakukan, selalu dilakukan? Pak Guru jawab di sini, pemanasan harus selalu dilakukan. Pak Alfi tekankan di sini ya. Dan diingat baik-baik, saat olahraga selalu awali dengan pemanasan. Nanti saat sudah mulai masuk sekolah, kita sudah bisa mulai belajar bersama dengan guru PJOK-nya masing-masing. Saat olahraga, saat diminta gurunya untuk berolahraga terus kemudian langsung bermain, jangan mau anak-anak, ya. Pak Guru, pemanasan dulu. Pemanasan itu penting karena bisa mencegah tubuh kita dari cedera, membuat badan kita siap melakukan olahraga. Ya, itu kenapa pemanasan itu harus selalu dilakukan untuk mencegah cedera, untuk membuat tubuh kita siap melakukan olahraga. Jelas ya anak-anak? Oke? Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Ada beberapa soal di sini yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya, soal untuk pengetahuan yang pertama, isilah jawaban yang sesuai dengan gambar pada soal berikut ini. Soalnya yang pertama ada 5. Contohnya, gambar di sebelah kiri layar kaca kalian itu jenis gerak dasarnya yaitu gerak non-lokomotor. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan kalian isikan jawabannya. Itu termasuk gerak non-lokomotor atau gerak lokomotor. Pertanyaan berikutnya, pasangkan pernyataan-pernyataan di sebelah kiri dan sebelah kanan dengan pasangan yang tepat. Tarik satu garis untuk menghubungkannya. Di sebelah kanan ada 5, di sebelah kiri ada 5, masing-masing mempunyai satu pasangan. Silakan difoto, kemudian dikerjakan, nanti kirimkan kepada guru PJOK-nya. Tugas geraknya yang terakhir untuk keterampilan anak-anak, praktekkan gerakan senam kepala, pundak, lutut, kaki. Lakukan dalam 3 gerakan, gerak lambat, gerak sedang, dan gerak cepat. Kemudian foto beberapa gerakan yang kamu lakukan, kemudian kirimkan foto tersebut dalam bentuk kolase kepada guru kalian. Nah, itu tadi 2 jenis tugas untuk anak-anak. Tugas pengetahuan dan juga tugas keterampilan. Baik anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada acara berikutnya, masih di program yang sama, belajar dari rumah bersama guruku. Salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes!